tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. Hai guys, kita dari SMK Negeri 1 Seraji untuk mata proyek kelas kewirausahaan 2. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang metode menerapkan perakitan untuk barang atau jasa. Mari disimak. KD 3.13 menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa. Pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen ada 3, yaitu yang pertama, metode kaskade. Merupakan metode perakitan atau penyambungan suatu komponen dengan langkah-langkah yang terurut. Yang kedua, metode keseimbangan, yaitu proses perakitan atau penyambungan suatu komponen di mana proses tersebut dilakukan dengan menggunakan spot welding. Yang ketiga, metode knockdown atau bongkar pasang, yaitu proses perakitan atau penyambungan suatu komponen di mana proses tersebut menggunakan sambungan mur dan baut. Saya akan menjelaskan tentang metode perakitan yang ditinjau dari sifat komponen yang dilakukan. A. Metode perakitan yang dapat ditukar. Bagian-bagian akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN atau JIS dan sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya terdiri menurut batasan-batasan ukuran. Sekarang, yang terakhir adalah yang C. Perakitan secara individual. Dalam perakitan ini tidak dapat dipisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Lalu, apa saja faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan? Ada jenis bahan yang akan dirakit, kekuatan yang digunakan, pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi bentuk atau tampilan produk, ergonomis dan finishing. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perakitan. Yang pertama, persiapan, yaitu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menentukan cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan perakitan barang dan memeriksa posisi komponen dari suatu barang. Dan yang terakhir, penyelesaian, yaitu pemeriksaan visual untuk menyesuaikan barang dengan gambar. Untuk poin yang selanjutnya yaitu sistem perakitan dan keseimbangan lintasan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perakitan manual, yaitu proses yang dilakukan secara langsung oleh tenaga kerja manusia tanpa membutuhkan peralatan secara khusus. Yang kedua yaitu perakitan otomatis. Perakitan otomatis yaitu dilakukan dengan menggunakan mesin yang khusus. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah yang dipakai dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama, ada elemen kerja. Elemen kerja adalah bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam suatu proses perakitan produk. Yang kedua, ada elemen kerja minimum. Elemen kerja minimum adalah bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Yang ketiga, selanjutnya adalah waktu proses stasiun kerja. Waktu proses stasiun kerja adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Selanjutnya ada waktu siklus. Waktu siklus
adalah jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada suatu lintasan. Selanjutnya yang terakhir adalah diagram pendahuluan. Diagram pendahuluan adalah suatu diagram atau grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antara node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Untuk poin yang terakhir yaitu metode keseimbangan lintasan terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama yaitu metode bobot posisi, merupakan metode gabungan yang memperhitungkan nilai bobot posisi dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Untuk metode yang kedua yaitu metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah itu sendiri yaitu metode yang membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab yang besar. Metode yang ketiga yaitu metode Large Candidate Rule, yaitu metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lama waktu operasinya. Untuk metode yang terakhir yaitu metode terkomputerisasi, terbagi menjadi 3 yaitu COMSOL, COMP, dan ALPACA.